Tidak ada di era reformasi pemimpin yang begitu narsistik selain Jokowi. Begitu Jokowi mendapatkan penghargaan, bisa bergembira. Ketika mendapatkan penghargaan yang tidak enak, protes. Dunia akan menertawakan Jokowi, Bu. OCCRP itu menilai Indonesia atau pemerintahan Presiden Jokowi mengapa sangat korup, karena dia melakukan penyanderaan terhadap pimpinan partai politik. Korupsinya tidak dibuka, malah dilindungi. Ini artinya ada persekongkolan jahat di kabinet pemerintahan Jokowi. PDIP juga melakukan persekongkolan jahat dengan eksekutif karena menyembunyikan data-data itu. PDIP pada saat sekarang adalah kondisi partai yang dimana dia seperti yatim piatu berjalan sendirian di lorong yang gelap. Ya, dia bisa kemudian terbuka di lorong harapan kalau dia mau membuka itu semuanya. PDIP harus menyelamatkan dirinya. Sobat Marizok, nyatanya kita tidak bisa bekerja terlalu santai. Hari tetap memburu. Kenapa? Karena banyak masalah yang menunggu, bukan hanya di tengah minggu yang merupakan hari tahun baru, tetapi juga munculnya kasus-kasus yang tidak perlu menunggu Sabtu. Salah satunya yang sekarang lagi naik daun, bukan hanya di dalam berita di media di Indonesia, adalah munculnya nama Pak Joko Widodo sebagai salah seorang pemimpin nasional dari 5 pemimpin nasional yang dinyatakan paling korup oleh organisasi yang kita sebut dengan OCCRP, ya, Organized Crime Corruption Project, ya, Reporting Project yang berdiri sejak tahun 2006. Nah, tentu juga di dalam negeri ada kasus Hasto, sekjen dari PDI Perjuangan, menjadi tersangka, kemudian Yasona Lawli menjadi dicekal ke luar negeri, dan mungkin juga yang lainnya. Dan untuk itu kita akan membahas bersama abang kita, anda kita, yaitu Bang Slamet Ginting. Yuk, selamat tahun baru, Bung Indra. Sama-sama, ya. Bang. Apa makna dari munculnya nama Pak Joko Widodo sebagai runner-up lagi, ya, di bawah Presiden Suryah terguling sebagai presiden paling korup di dunia? Iya. Artinya panggung Pak Jokowi sekarang udah masuk panggung dunia. Ya, ini OCCRP ini adalah organisasi jurnalistik investigasi internasional. Dan anggotanya ada di sekitar 30-an negara. Nah, tentu pekerjaan pers itu termasuk wartawan investigasi bukan hanya sekedar mencari fakta dan data, tapi dia harus memiliki keberanian mencari informasi. Nah, persoalannya adalah pada saat Presiden Jokowi memerintah Indonesia sejak 10 tahun belakangan ini, persepsi korupsi kita, indeks korupsi kita buruk dibanding dengan era SBY. Kemudian indeks demokrasi kita juga turun, padahal Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Nah, saya kira parameter ini dijadikan sebuah titik poin bagi organisasi jurnalistik investigasi internasional ini. Ini menjadi panduan baru kemudian mereka menyelidiki. Nah,
Ini menarik seperti Bung Indra tadi kemukakan, ada kasus Hasto. Ini bukan sekadar cocokologi, dicocok-cocoki. Ini perkaranya adalah perkara-perkara korupsi. Jadi tindakan korup itu bukan semata-mata korupsi uang, tapi tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Tentu dunia juga melihat bahwa sebelum jatuhnya atau sebelum Jokowi lengser, ada peristiwa, terutama kasus Paman Usman itu juga dianggap bahwa ini penyelewengan demokrasi, bahwa ada persoalan intervensi eksekutif dalam hal ini. Siapa lagi yang akan sanggup melakukan intervensi kalau bukan presiden, karena kekuasaannya nyaris tak terbatas. Parameter inilah yang dijadikan tolak ukur mereka kemudian melakukan investigasi, termasuk membaca berita-berita di Indonesia, di sejumlah negara. Artinya ini akumulatif. Selama ini kan selalu saja dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh katakanlah sejumlah menteri di era kabinet Pak Jokowi, jilid 1 dan jilid 2 yang jadi tersangka KPK, sejumlah anggota DPR dan segala macam, itu adalah di luar tanggung jawab atau di luar kewenangan presiden. Apakah itu menjadi akumulatif kemudian melekat dengan presiden sendiri? Ya, setidaknya ada 6 menteri di era kabinet Jokowi yang kemudian terjerat kasus korupsi. Belum lagi ada indikasi-indikasi sejumlah menteri yang kebetulan pimpinan partai dianggap tersandera. Kasusnya kan seperti yang dikemukakan oleh juru bicara Hasto misalnya. Akan ada menteri-menteri atau pejabat negara yang terindikasi korupsi, tapi kemudian tidak dijebloskan, tidak dijadikan tersangka. Nah, ini juga menjadi catatan-catatan. Nah, memang tidak harus ada pembuktian lewat pengadilan. Sama dulu Pak Harto, Presiden Soeharto, dianggap juga korup pada waktu itu. Dan tidak harus lewat pengadilan. Namanya juga indeks persepsi gitu ya. Sama dengan Ferdinand Marcos. Ini juga pemimpin Suriah, tidak harus lewat pengadilan, tapi ini mengingatkan pada semua pihak bahwa lampu merah untuk Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi. Jadi bagi kami, kalangan akademisi, kalangan jurnalis, kemudian civil society, juga merespon ini, memang harus dinilai seperti itu. Ketika di dalam negeri tidak bisa lagi ditembus, misalnya lembaga hukum tidak bisa ditembus karena dianggap sudah diintervensi. Mau kemana? Publik berharap pada siapa? Berharap pada pers, wartawan investigasi. Hampir semua media punya wartawan investigasi. Dan organisasi ini juga tempat mendidik para wartawan investigasi. Begitu, Bu. Artinya sejak 2006, atau mungkin sejak 2007, ada laporan sejenis yang diterbitkan oleh CCRP. Iya. Ya, artinya ada indeks, artinya ada 5 kepala negara terkorup setiap tahun yang mereka keluarkan. Iya. Dan Pak Jokowi muncul tahun ini. Iya, sejak 2006. Dan organisasi ini kan diapresiasi ya. Karya-karya jurnalistik investigasi, apa yang dilakukan OCCRP juga mendapatkan penghargaan Pulitzer dan lain-lain. Dia bekerja sama dengan sejumlah media internasional ternama, misalnya. Jadi, kalau ada protes dari Indonesia, dunia akan menertawakan gitu. Kok begitu Jokowi mendapatkan penghargaan, bisa bergembira. Ketika mendapatkan penghargaan yang tidak enak, protes. Seharusnya ini menjadi pelajaran bagi semua pejabat. Jangan maunya dapat penghargaan yang bagus-bagus saja. Ketika dapat penghargaan yang buruk, lepas tangan. Kemudian defensif. Ini tidak layak, tidak kredibel, dan lain-lain. Loh, ini menjadi acuan. Acuan seluruh dunia, Bung. Wartawan investigasi. Gitu.
Sebagai juga wartawan investigasi, Iya, menurut Abang kenapa baru tahun ini diterbitkan nama Pak Jokowi? memang Jokowi itu terutama di periode kedua ini, Bung, kelihatan sekali, terlihat sekali potensi penyalahgunaan kekuasaan, termasuk bagaimana menempatkan anaknya, menempatkan menantunya, menempatkan anaknya juga sebagai wakil presiden. Ini dinilai tidak ada yang separah ini gitu loh di Asia, kecuali apalagi ini dia masih menjadi presiden. Tidak ada juga dalam sejarah Indonesia presiden yang menempatkan anaknya menjadi wakil presiden. Baru Jokowi ini saja. Boleh saya lebih detailkan bahwa periode kedua tahun terakhir. Iya. Kelihatan betul ya? Kelihatan betul. Periode kedua tapi tahun terakhir ya? Iya. Menumpuk kekuasaan. Bung, bagaimana perpindahan, contoh kasus ya. Bagaimana Erlangga mendekat ke Partai Nasdem. Ada potensi mendukung Anies Baswedan pada saat itu. Batal. Ada apa di Golkar? Kemudian Erlangga dan Zulkifli Hasan mau merapat ke PDIP. Batal. Ada apa? Publik kemudian menerjemahkan bahwa ini pimpinan-pimpinan partai politik patut diduga tersandera kasus. Artinya apa? Korupsinya dilindungi. Ini yang kemudian dalam kasus Hasto juga begitu. Seharusnya peristiwa ini sudah terang benderang pada tahun 2020, tapi baru 5 tahun kemudian. Artinya apa? Artinya ada kong kali kong, artinya ada persekongkolan jahat dalam tanda petik yang melindungi tokoh-tokoh elit-elit bangsa yang melakukan tindakan dugaan korupsi seperti itu. Ini dinilai bagaimana Indonesia yang katanya negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, kok perilakunya seperti itu. Indonesia memperbaiki diri sejak era reformasi 98-99. Kok hasilnya tambah buruk? Ini adalah indeks persepsi korupsi paling buruk di Indonesia era Jokowi. Indeks persepsi korupsinya juga begitu. Dan ini ilmiah, Bung. Karena mereka mengacu juga mencari data. Ada sumber-sumbernya. Sumbernya juga ilmuwan, segala macam. Bukan semata-mata mengeluarkan data sembarangan. Data divalidasi. Seperti itu. Bukan data main lempar begitu aja. Kasusnya dilihat. Segala macam. Dari 5 nama itu, 2 kalau tidak salah itu sudah bukan lagi berada di dalam negeri saat mendapatkan suaka politik di negara lain. Jadi menurut saya ini juga laporan ini penting bagi Presiden Prabowo yang ingin korupsi juga diberantas habis dan dia akan menjadi panglima penindakan korupsi. Dan ini menurut saya juga Prabowo diuntungkan seperti juga diuntungkan kasus Hasto. Kasus Hasto akan mengeluarkan nama-nama itu bagus. Jadi tidak perlu pakai tangannya, pakai tangan lain, silahkan yang lain berantas. Kasus ini juga akan sama. Kasus yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum yang memberikan vonis hukuman terlalu ringan misalnya. Ini juga Indonesia akan disorot. Ini kalau Prabowo tidak melakukan tindakan dalam hal ini mengingatkan para penegak hukum, itu parah. Dalam kasus misalnya Harvey Muiz itu, jaksa juga terlalu ringan, memberikan hukumannya, tuntutannya 12 tahun. Hakim bisa melakukannya hukuman sepertiga. Jadi 4,5 tahun juga bisa. Dia ambil tengah-tengah 6,5 tahun. Jaksanya juga mesti diperiksa nih, Bung. Walaupun dia akan menggugat lagi, seharusnya misalnya seumur hidup, sehingga hakim bisa mengambil jalan tengah atau yang terkecil seperti apa. Jadi bagaimana polisi, bagaimana jaksa, bagaimana hakim, ini menjadi nilai bahwa di pemerintahan Jokowi ini tidak bagus. Terakhir nih, Bung, kasus Direktur Narkoba Polda Metro Jaya dicopot. Artinya ini sebuah gunung es
yang kemungkinan yang lain juga melakukan hal sama. Ini barangkali orang bilang lagi apes aja. Kita betul-betul berada di dalam bahaya narkoba. Darurat korupsi gitu, Bung. Nah, pembelaan yang terjadi selama ini, Iya. menyangkut masalah OCCRP ini adalah, itu kan bukan keputusan pengadilan. Iya. Itu hanya persepsi. Iya. Menurut Abang gimana? Ya tidak apa-apa, karena wartawan memang bukan pengadilan, tapi dia melaporkan, menginformasikan bahwa ada patut diduga ada kasus pencucian uang. Patut diduga ada perdagangan atau ada kejahatan terorganisasi. Apa bukan kejahatan terorganisasi, Bung, dalam beberapa kasus, misal saling melindungi dan lain-lain. Kasus Sambo misal segala macam. Itu di era Presiden Jokowi segala macam. Larinya kemana? Seperti Bengawan Solo, air mengalir sampai jauh barangkali. Sama dengan kasus-kasus lain yang melibatkan, mohon maaf, parcok misalnya. Ini kan juga sama, penyalahgunaan kekuasaan. Patut diduga ada penyalahgunaan yang dilakukan oleh parcok. Parcok ini akhirnya sudah dikenal juga di dunia internasional. Manggil institusi kepolisian di Indonesia ini parcok. Ini sudah. Ayo parcok. Iya, makanya seperti itu. Itu udah sangat kop ya. Ya, sangat parah. Ya. Seharusnya dalam kasus ini copot dong pimpinan-pimpinannya. Kenapa juga harus dipertahankan? Ini sebenarnya peringatan bagi Presiden Prabowo untuk mencopot orang-orang yang dulunya patut diduga terkait dengan tindakan korupsi, tapi masih diambil menjadi anggota kabinet. Sementara kan kita juga lihat di luar negeri ada jalannya Pak Jokowi. Itu apa imbasnya nanti kira-kira? Ya, kita sekarang baru dihadapkan dengan berita-berita akan ada patung Jokowi yang dibangun di Tanah Karo, di Nusa Tenggara Timur, Tanah Karo Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan juga sirkuit Mandalika. Apa sih yang kita nilai akhirnya? Ini kok pemimpin narsistik sekali gitu loh. Tidak ada di era reformasi pemimpin yang begitu narsistik selain Jokowi ini. Apa yang mau diharapkan ketika situasi ekonomi seperti ini ada pembuatan patung segala macam? Kalau Bung Indra mungkin minta batalkan pembangunan patung itu. Atau jangan-jangan nanti sebelum patungnya jadi atau sebelum diresmikan sudah dirobohkan oleh publik. Karena marah dengan indeks korupsi kita yang buruk, kemudian laporan dari OCCRP bahwa Jokowi adalah tokoh koruptor dunia. Apa yang mau dibanggakan? Apalagi kan kalau dari sisi saya itu kan sangat tidak beragamis. Bahwa negara yang punya tradisi keagamaan yang sangat kuat seperti Indonesia kan sama sekali tidak menempatkan manusia itu dalam bentuk benda-benda seperti itu. Seperti berhala kan yang sudah dipotong sama Nabi Ibrahim. Iya. Apa itu juga udah memperlihatkan bahwa korupsi ini sudah masuk ke tingkat yang sangat jauh, yaitu ke tingkat kognisi dan ke tingkat mempengaruhi nilai-nilai keagamaan yang ada di Indonesia. Bung, kasus bansos dalam pilkada, dalam pilpres, itu kan menjadi catatan tersendiri. Mengapa kemudian bansos begitu tinggi, lebih tinggi pada saat pilpres atau pemilu legislatif nasional ketimbang kondisi COVID waktu itu. Itu kan jadi catatan tersendiri bagi organisasi wartawan investigasi internasional. Apa ini tidak dilaporkan? Loh, bagaimana kemudian ingin membuktikannya? Susah kalau ada persekongkolan jahat seperti itu. Karena itulah wartawan investigasi yang tulisannya, laporannya, siarannya tidak bisa tayang, mereka akan melaporkan ke sana, Bu. Artinya di luar medianya, dia akan laporkan. Artinya foto-foto bantuan Presiden Republik Indonesia dalam bentuk bansos waktu itu yang dikatakan adalah bagian dari dan kemudian artinya mengambil
poinnya atau jatahnya dari Kementerian Sosial itu sekarang menjadi, dan itu di Indonesia tidak melanggar hukum. Bagi OCCRP itu adalah bagian dari fakta yang mereka temukan sebagai korupsi. Iya betul. Kan sebenarnya kalau bicara bansos, leading sektornya harusnya Kementerian Sosial, bukan yang lain. Supaya kita bisa memeriksa peristiwa ini cukup di satu kementerian ini ketika ada penyebaran dan lain-lain. Dalam kasus anak-anak Jokowi, Bun, waktu menjadi wali kota Solo, waktu menjadi wali kota Medan, tanyakanlah orang dinas sosial, provinsi, kabupaten kota, bahkan Kementerian Sosial. Berapa banyak bansos diberikan untuk dua orang ini segala macam. Bagaimana bisa dibuktikan? Ya, tanyakan saja. Pelaku-pelaku aparatur negara yang membawa bansos itu segala macam. Apa ia tidak ada catatan? Apakah wartawan tidak mendapatkan informasi? Dapat. Apakah wartawan kemudian tidak menginformasikan masalah ini ke organisasi OCCRP? Oh, pasti dilaporkan. Jadi jangan main-main ketika lembaga-lembaga trias politika itu, terutama parlemen, tidak bisa menjadi aspirasi rakyat, maka pers sebagai pilar keempat demokrasi akan berjalan sesuai dengan fungsinya, mengingatkan semuanya. Jadi peringatan dari OCCRP itu ya harus dimaknai bahwa kita malu dalam kasus Jokowi ini. Mereka bekerja dengan fakta dan data. Mereka bekerja juga menanyakan kepada instansi-instansi terkait dan juga menanyakan kepada ilmuwan data-data ini. Bukan mereka kemudian bekerja tanpa seperti fungsi pers. Pers itu dalam tanda petik kitab sucinya adalah data dan fakta. Ditambah lagi investigasi, tambah keberanian. Jadi mereka sudah melakukan keberanian. Contoh-contoh kecil kita sekarang sudah bisa lihat bagaimana investigasi juga hasilnya dilaporkan dalam podcast. Ada beberapa media melakukan hal itu. Menjelang Kongres PDI Perjuangan, dan Hasto kemudian menjadi tersangka, itu posisi waktu itu orang langsung mengatakan bukan 1-0, 2-0 untuk Pak 2-0 untuk Pak Joko Widodo. Karena dalam tanda kutip Hasto menjadi tersangka, Yasona dicekal gitu. Sekarang dengan posisi Pak Jokowi ada sebagai runner-up dalam laporan OCCRP ini, angkanya berapa, Bang? Ya, saya melihat apakah 2-2 atau udah berimbang nih pertarungan PDI melawan Pak Jokowi ini? Saya kira ada injury time dan adu tendangan penalti. Tapi sekarang udah 2-2 belum? Belum, karena masih ada yang disimpan. Jadi menurut saya dalam kasus Hasto ini adalah masih baru 2-1 ya? Ini adalah hadiah tahun baru bagi bangsa Indonesia. Silahkan saja menurut saya Hasto keluarkan saja semuanya, jangan ditutupi. Artinya apa? Selama ini, mohon maaf ini, PDIP juga melakukan persekongkolan jahat dengan eksekutif karena menyembunyikan data-data itu. Harusnya dikeluarkan saja gitu. Jadi kita juga dukung KPK dalam hal ini supaya KPK betul-betul melakukan penebusan dosanya. KPK juga mengapa tidak menangkap Hasto sejak awal, tidak mengungkap kasus ini dari awal. Artinya apa? Ada persekongkolan dugaan persekongkolan antara KPK, Presiden, dan juga partai yang berkuasa. Saya kira semua juga sudah menilai bahwa PDIP menikmati kekuasaan Presiden Jokowi. Karena itu harus dibuka. Silahkan aja buka apa borok-boroknya Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga silakan saja buka borok-boroknya PDIP, dan semuanya PDIP juga silakan buka borok-boroknya KPK, dan kita akan kembali dengan kertas putih untuk membuang kotoran-kotoran yang selama ini dilakukan di era pemerintahan 10 tahun Jokowi. Artinya ya bisa saya
kembalikan karena memang Pak Jokowi belum jadi tersangka ya, masih 2-0 untuk Pak Jokowi. Tetapi yang disebut dengan video-video yang mau disebarkan dan di sana bersumber dari Hasto Kristianto, antara lain dari KONI, itu apa sebenarnya Bang? Ada atau enggak dokumen itu? Ya seharusnya tidak perlu menunggu, artinya ada ataupun tiada, Hasto akan tetap menjadi tersangka. Jangan kemudian dipandang dia melakukan perlawanan karena kepanikan. Rahasia-rahasia buruk itu harusnya dikeluarkan. Hasto tidak perlu juga menyembunyikan di mana. Keluarkan siapa nama pejabat negara yang Anda sebutkan. Jangan-jangan kemudian yang seperti tertuang di media massa sebelumnya. Ada pimpinan partai politik yang tersandera. Bukan hal baru, tapi buktinya mana. Jadi jangan kemudian dia menyembunyikan mutiara-mutiara hitam, mutiara-mutiara yang kemudian menjadi Indonesia malah akan dicap menjadi negara terkorup. Ini kalau kasus ini tidak juga bisa dinetralisasi, maka Prabowo nantinya akan mendapatkan cap yang sama dengan Presiden Jokowi. Jadi Presiden Prabowo Subianto menurut saya jangan omon-omon. Dia harus kemudian minta saja kepada PDIP untuk membongkar itu semua. Silahkan bongkar saja semuanya. Jadi kita enak. Jadi kita bisa tahu dan paham kenapa misalnya Erlangga Hartarto memutuskan mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Ada dalam file itu nggak kira-kira? Ya saya kira itu sudah rahasia umum ketika diperiksa sampai 12 jam segala macam. Itu file yang mau diungkapkan Hasto atau bukan? Nah yang menarik adalah kenapa orang juga relatif percaya kepada Hasto, karena ini kan sekjen partai besar. Ya. Kan? Bisa saja semuanya melakukan komunikasi dengan Hasto, misal minta dukungan PDIP sebagai partai penguasa, partai yang dominan di parlemen, partai yang dominan di eksekutif, karena Jokowi pada saat itu masih menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Buka saja. Jadi nggak apa-apa nama-nama yang dulu munculkan saja lagi. Kemudian fakta-faktanya seperti apa, jangan sampai ini seperti balon gas yang kemudian terbang tinggi, kempes begitu aja, kita tidak lihat faktanya. Jadi jangan omon-omon, ini perkara hukum, jangan sampai perkara hukum ini diintervensi oleh kepentingan politik. Sama dengan nanti, kalaupun KPK memanggil Hasto untuk dimintai keterangan sebelum ditahan misalnya, ya sudah, gentle saja, datang, ungkapkan semuanya, dan juga Ketua Umum PDIP, kalau diminta datang saja, orang malah akan respect. Sebab PDIP pada saat sekarang adalah kondisi partai yang dimana dia seperti yatim piatu, berjalan sendirian di lorong yang gelap. Ya dia bisa kemudian terbuka di lorong harapan kalau dia mau membuka itu semuanya. PDIP harus menyelamatkan dirinya daripada menyelamatkan satu orang yang akan dijadikan senjata untuk menembak PDIP ke depan. Apalagi seperti Bung Indra bilang tadi, menjelang Kongres bulan April, sekitar bulan April ini, begitu. Ya, dan sebelum itu saya juga dengar soal yang sama juga ketika Suharto Monoarfa mengundurkan diri dari Ketua Umum P3. Ya, kan menarik juga ya, beberapa pimpinan partai termasuk Suharto Monoarfa, ini Muhammad Mardiono ini kan belum disahkan melalui muktamar, tapi kok bisa disetujui boleh P3 maju di dalam pemilu legislatif nasional. Seharusnya kan tidak bisa ditandatangani oleh PJ Ketua Umum. Ini menarik. Kenapa tiba-tiba dimundurkan bukan melalui forum muktamar atau muktamar luar biasa? Jadi publik juga curiga, oh ini Ketua Umum P3, Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional,
dan lain-lain. Silahkan dibuktikan supaya kemudian tidak menimbulkan fitnah dan kita tidak dituding mendiskreditkan partai-partai politik. Buka saja di muka hukum gitu. Apakah selama ini ada indikasi bahwa Pak Prabowo Subianto juga salah satu yang tersandera oleh politik kekuasaan yang seperti ini? Bukan tidak mungkin. Itulah yang sebelum menjadi presiden maksud saya. Ya, itulah yang menurut saya patut diduga OCCRP itu menilai Indonesia atau pemerintahan Presiden Jokowi mengapa sangat korup karena dia melakukan penyanderaan terhadap pimpinan partai politik. Korupsinya tidak dibuka, malah dilindungi. Ini artinya ada persekongkolan jahat di kabinet pemerintahan Jokowi. Inilah yang membuat Jokowi, ya memang pers tidak mungkin memberikan jawaban mana fungsi peradilannya. Tidak. Toh saat pimpinan Suriah juga meninggalkan negerinya, tidak harus melalui pengadilan. Pak Harto tunduk karena tuntutan-tuntutan itu juga, kan tidak bisa diadili. Nah, ini menjadi pelajaran bahwa siapapun yang menjadi pemimpin nasional, presiden kita, tidak boleh berlaku sewenang-wenang, termasuk melakukan penyanderaan terhadap oknum atau aktor-aktor politik yang diduga melakukan tindakan korupsi. Kita akhirnya ingat, Mark Twain mengatakan bahwa politisi adalah profesi yang bisa menipu, yang bisa mencuri, yang bisa memanipulasi, yang bisa merekayasa, yang bisa korupsi dan lain-lain, tapi tetap terhormat keadaannya. Itu adalah kritik terhadap politisi, termasuk politisi Indonesia begitu. Dengan laporan dari OCCRP ini, KPK bagaimana, Bang? Apakah bisa langsung masuk untuk melakukan proses investigasi, penyelidikan dulu, ataukah harus ada pihak yang melaporkan bahwa memang apa yang disampaikan oleh OCCRP ini benar? Ya, contohnya adalah bagaimana sekarang KPK berada di bawah kekuasaan presiden. Perubahan undang-undang tentang KPK, apa iya juga ini tidak dinilai bahwa terjadi pelemahan terhadap KPK oleh Presiden Jokowi? Ini juga dinilai. Ini adalah indikasi-indikasi parameter penilaian oleh organisasi wartawan investigasi internasional. Dan juga pastilah mereka mengirim orang ke Indonesia dan mereka pasti merahasiakan dengan siapa mereka melakukan wawancara. Dengan siapa mereka bertemu para ilmuwan, datanya dapat dari mana? Mereka berhak menyembunyikan data-data itu. Jadi penghargaan terhadap organisasi ini oleh Pulitzer misalnya, ini mengindikasikan bahwa lembaga ini sangat kredibel, Bung, begitu. Artinya sejauh ini KPK belum punya dasar ya untuk masuk ke hasil laporan dari OCCRP ini. Iya, sekarang tidak perlu harus menunggu laporan dari mana-mana, termasuk kita juga menunggu laporan dari Hasto. Apa yang dilakukan oleh kejaksaan bisa kemudian dilempar. Jaksa Agung juga kemudian menurut saya tidak perlu lagi menutupi kasus-kasus yang terjadi yang di pemeriksaan terhadap Zulkifli Hasan, pemeriksaan terhadap Erlangga Hartarto, barangkali juga patut diduga Mano Arfa juga segala macam, kenapa dia bisa dalam waktu sekejap di luar muktamar luar biasa sudah tergantikan. Dan begitu juga mengapa kemudian begitu mudahnya Erlangga Hartarto berpindah, menyerahkan kekuasaan, artinya menyerah. Apakah bukan ini juga ada indikasi dia akan dijebloskan? Mestinya kalau memang patut diduga kuat data-datanya, jebloskan saja. Jadi memang Indonesia ini di era Jokowi, bagi para wartawan investigasi adalah penuh misteri dalam kasus-kasus korupsi. Maka ini diangkat. Bukan tidak mungkin nantinya Jokowi juga bisa nomor 1 kalau dari laporan-laporan data yang dimiliki oleh PDIP, oleh Hasto bisa dibuktikan, dia bisa saja kemudian menjadi tokoh. Tidak harus
menjadi presiden, bekas presiden atau bekas perdana menteri bisa dikukuhkan sebagai itu. Karena kebetulan Indonesia adalah kita menganut presidensil bukan parlementer, maka sang presiden yang bertanggung jawab atas keruntuhan, atas turunnya indeks korupsi di Indonesia, begitu. Berani nggak KPK untuk melakukan minimal investigasi? Ya, persoalannya Bung adalah KPK yang sekarang adalah bentukan di masa akhir Presiden Jokowi. Maka patut diduga ada politisasi juga. Artinya Jokowi dianggap sebagai sebagai komisioner gitu ya, komisioner bayangan. Sesungguhnya dialah yang mengendalikan orang-orang atau para komisioner ini. Jadi dewas atau dewan komisaris bayangan yang mengendalikan ini. Nah, politik itu kan, ini kan menjadi lembaga politik. Kenapa lembaga politik? Karena semuanya juga harus melalui mekanisme di DPR. DPR adalah lembaga politik. Jadi ini menjadi lembaga politik. Jadi patut diduga orang-orang ini adalah orang-orang titipan partai politik, titipan presiden. Kalau partai politik saja bisa menitipkan, kenapa juga presiden? Tidak. Artinya kalau kita lihat, mereka terdiri dari kepolisian, kejaksaan, hakim, BPK. Itu yang 5 komisioner sekarang. Ya. Nah, padahal KPK dibentuk pada saat itu adalah karena lemahnya kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Dan juga kita lihat, BPK sekarang kan bukan sebagai lembaga tinggi negara seperti kemauan konstitusi undang-undang dasar, tapi juga di bawah kendali presiden. Nah, seperti itu. Artinya Abang secara tidak langsung mengatakan KPK tidak berani untuk melakukan proses pengusutan terhadap adanya nama Pak Joko Widodo ini. Saya kira saya meragukan kalau KPK yang sekarang karena masih di bawah kendali Presiden Jokowi pada saat pembentukan panitia seleksinya, dan seleksinya dilakukan pada masa Presiden Jokowi. Seharusnya KPK ini dilakukan untuk presiden terbaru. Kan baru kali ini saja, Bung. Baru kali ini saja ada presiden sampai begitu getolnya ingin seleksinya di akhir masa jabatan. Sama, dulu juga betapa ada keinginan pemilu legislatif itu dimajukan. Pemilu legislatif dimajukan agar masih dalam posisi Presiden Jokowi masih sebagai presiden gitu. Kan keinginan-keinginan itu bisa dibaca bahwa kekuasaan ini ya cenderung disalahgunakan. Dulu kita melihat pansel KPK itu adalah 9 perempuan. Iya. Betul kan? Iya. 5 tahun yang sebelumnya. Iya. Kalau yang sekarang kan ya saya kenal dekat lah dengan relatif independen dan kemudian kalangan akademisi. Saya juga diundang untuk mendaftar, tapi saya nggak daftar gitu kan. Artinya Abang juga masih menunjukkan bahwa politik balas jasa di KPK masih berjalan. Oh iya, ya pasti. Jangankan di KPK, di kabinet juga begitu. Makanya sekitar separuh dari anggota kabinet Jokowi yang masuk lagi di kabinet Prabowo Subianto, mereka pasti akan melakukan yang namanya politik balas jasa, akan mengkanter, melakukan defensif, aktif begitu ya, dalam kasus OCCRP ini. Dia pasti akan mengatakan, tidak mungkin Presiden Jokowi melakukan korupsi dan lain-lain. Semua fakta-fakta ketika misalnya Ubaidillah melakukan laporan kepada KPK tentang indikasi korupsi yang dilakukan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan anak-anak Presiden Jokowi, belum juga kasus tambang yang menyeret-nyeret nama Bobi Nasution, itu kan juga dinilai bahwa
oh negeri ini ternyata tidak bisa ya kalau menyentuh anak-anak penguasa, kan seperti itu, Bu. Berarti perlindungan Pak Jokowi terhadap korupsi ini begitu korup di mata Abang. Loh, bukan di mata saya, Ya. di mata organisasi ini kan. Ya, Artinya di mata organisasi wartawan investigasi internasional, ya sudah ketok palu. Itu kan setelah melalui proses yang panjang, Bung. Mereka meneliti Jokowi itu, data-datanya diverifikasi, data-datanya melalui triangulasi data dan lain-lain, semuanya seperti metodologinya jelas. Kalau mau gugat, gugat aja metodologinya. Kau punya metodologi apa untuk menilai seseorang? Mereka bisa menjelaskan itu semua. Jadi ini ilmiah juga, bukan sekadar omon-omon untuk mencap orang sebagai koruptor dan lain-lain. Mengapa kepada presiden-presiden kita sebelumnya tidak di era reformasi, akhirnya menjadi catatan. Kenapa juga indeks korupsi di era Jokowi begitu rendahnya kita, di angka 34 gitu. Dua yang paling saya lihat itu di negara-negara yang sangat korup, yang disebut dengan apa? Kan ada yang kita kenal dengan narco state misalnya. Negara apa narkotika misalnya, atau corrupt state sebagai negara korup. Nah, dua yang saya lihat adalah konflik muncul di masyarakat. Dan itu yang pertama ya, konflik ada di berbagai tingkatan. Yang kedua itu adalah kelaparan, usung lapar. Itu terjadi misalnya di Bangladesh gitu kan. Nah, kalau di Indonesia apa yang Bang lihat sebagai negara yang katakanlah korup dengan pemimpinnya korup, apa indikasi yang paling memperlihatkan pada masyarakat bahwa ini negara memang korup? Bung, pembangunan patung-patung Jokowi di sejumlah tempat itu, kemudian di saat kondisi di awal tahun, walaupun pemerintah membatalkan keputusan PPN 12% dan lain-lain, terutama untuk barang-barang yang bukan mewah ya, barang mewah oke naik. Tapi begitu ada rencana keputusan, ini harga udah naik-naik. Tanyalah istri-istri kita di rumah semuanya. Mereka sudah mengeluh membeli minyak goreng, membeli mentega, membeli sembako, dan lain-lain. Udah nggak bisa dikendalikan. Di tengah suasana hidup yang susah, terutama menengah ke bawah ini kan megap-megap hidupnya, Bung. Tapi kemudian ada tudingan bahwa Presiden Jokowi korup. Ini membuka cakrawala berpikir orang, oh memang betul ya, negeri ini ada heroisme yang dibangun, negeri korup. Sementara di sisi lain ada kelaparan. Persis, ada ketimpangan yang luar biasa. Ini yang membuat kita bahaya sekali kondisi untuk menjaga stabilitas nasional. Kalau ini tidak bisa diredam, potensi kerusuhan nasional itu akan tinggi sekali di saat situasi 2025 ini tidak menentu gitu. Saya juga tanya nih ke AI ya, Presiden Artificial Intelligence gitu. Seberapa banyak kasus-kasus yang dimunculkan oleh OCCRP sejak tahun 2006 sampai sekarang masuk ke sistem pengadilan. Mereka mengatakan mereka tidak mencatat, tetapi banyak yang masuk ke pengadilan. Nah, menurut Abang, apakah kasus ini muncul tentu tidak hanya lewat KPK, tapi pertanyaannya saya balik sekarang. Adakah potensi dari Pak Jokowi untuk menggugat OCCRP ini? Oh, gugat aja. Dunia akan menertawakan Jokowi, Bu. Dunia akan menertawakan Jokowi. Kami senang aja semuanya sebagai jurnalis, silakan gugat aja. Karya jurnalistik digugat, silakan. Jurnalistik ini juga, ini kan perpaduan antara jurnalistik dengan akademistik gitu, Bu. Antara sains ya? Iya, ini sains, ada metodologinya. Jadi menurut saya, mengapa belum tercatat atau organisasi ini tidak mencatat laporan adanya masuk ke pengadilan-pengadilan dalam kasus di sejumlah negara? Karena tugas mereka udah selesai, mengingatkan saja. Tinggal kemudian organisasi hukum, lembaga-lembaga hukum dan eksekutif
mengeksekusi dari laporan itu. Tapi akibat-akibatnya juga perang saudara di beberapa tempat dan negara lain ya. Beberapa negara seperti di Afrika ya memunculkan kudeta dan segala macam. Ya kalau di Indonesia menurut saya tentara kita itu tentara yang patuh ya, sejak awal, sejak era reformasi. Tapi miskin, Bang. Iya, sejak era kemerdekaan tentara kita tidak pernah melakukan yang namanya kudeta ya. Ya. Mereka menyadari bahwa sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, politiknya adalah negara, siapapun, sejelek apapun pemimpin negaranya akan tetap dihormati. Tapi kalau kemudian pemimpin negara berhadapan dengan rakyat, maka TNI tidak akan membela pemimpin negara itu. Dalam kasus Pak Harto misalnya, mereka udah lepas tangan ketika berhadapan dengan rakyat. Kasus Soekarno berhadapan dengan rakyat, tentara juga angkat tangan. Jadi itulah tentara rakyat kita. Sobat Madilo, seorang Tan Malaka selain seorang ilmuwan, dia adalah seorang jurnalis. Muhammad Atta juga begitu, dia ilmuwan, dia juga jurnalis. Adam Malik, bahkan dokter pertama yang pergi ke Belanda, Abdul Rifai, itu juga seorang jurnalis. Dan hari ini kita ketahuan, ternyata seorang Slamet Ginting itu sisi seorang jurnalisnya itu sangat tinggi, sehingga ketika saya minta mengamati pekerjaan seorang jurnalis, dia lebih berposisi sebagai seorang jurnalis ketimbang menjadi pengamat pekerjaan jurnalis, karena dunianya ada di sana. Dan jurnalisme itu adalah pijar bagi bumi Indonesia, kemerdekaan dan segala macam berakhir dengan cara itu. Dan saya kira kita akan tetap memberikan harapan yang lebih berpijar lagi nih setelah kembang api menyala dari perbincangan-perbincangan yang akan kita lakukan dengan Bang Slamet Ginting. Jadi tetap menyala, tetap berpikir sebagai seorang jurnalis kali ini, dan selamat bekerja untuk OCCRP untuk laporan-laporan berikutnya. Terima kasih dan tetap berpikir merdeka 100%. Terima kasih, Bang. Siap.